untuk memberikan keadilan. Apakah keadilan ekonomi, keadilan sosial, keadilan politik, maupun keadilan hukum. Keadilan untuk semua, justice for all, merupakan komitmen moral sekaligus sebagai agenda kerja pemerintahan yang saya pimpin sejak tahun 2009 hingga 2014 ini. Keadilan akan makin tegak dan kuat apabila supremasi hukum ditegakkan secara konsisten. Karena itulah kalau di masa lalu politik pernah menjadi panglima dan kemudian ekonomi menjadi panglima, maka dalam era reformasi hukumlah yang kita jadikan panglima. Ini berarti tidak ada satupun warga negara Indonesia yang berada di luar jangkauan hukum atau di atas hukum. Ini juga berarti tidak ada satupun kelompok masyarakat kita yang berhak main hakim sendiri atau memaksakan pendapatnya pada pihak lain. Penegakan hukum adalah kunci dari upaya pemberantasan korupsi yang menjadi musuh reformasi dan juga merugikan kepentingan rakyat. Kini korupsi telah kita perlakukan sebagai kejahatan luar biasa yang penanganannya harus dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa pula. Berulang kali saya tegaskan, tidak ada yang kebal hukum di negeri ini dan tidak ada tebang pilih kepada mereka yang melakukan tindak pidana korupsi. Karena itulah sebagai presiden pada periode 2004 hingga 2012 saya telah menandatangani 176 izin pemeriksaan bagi kepala daerah dan pejabat yang diduga melakukan kasus korupsi dan tindak pidana lainnya tanpa sedikit pun melihat apa jabatannya, apa partai politiknya, dan siapa koneksinya. Selain itu, pada periode 2004-2014 terdapat 277 pejabat negara, baik pusat maupun daerah, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif yang ditangani KPK terkait dengan tindak pidana korupsi. Tidak termasuk perkara yang ditangani oleh Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan. Di satu sisi, saudara-saudara, hal ini mencerminkan gejala buruk bahwa korupsi tetap menjadi tantangan utama dalam kehidupan bernegara kita. Namun di sisi lain, hal ini membuktikan bahwa hukum kita mampu menjerat siapapun yang melakukan pelanggaran tanpa pandang bulu. Inilah yang membuat saya optimis bahwa upaya pemberantasan korupsi jika terus dilaksanakan secara konsisten akan dapat melahirkan pemerintahan yang jauh lebih bersih di masa depan. Karenanya, pemerintah terus mendukung dan memberikan ruang gerak yang luas bagi KPK untuk memberantas korupsi. Saya juga memberikan apresiasi kepada KPK, kepolisian, kejaksaan, dan lembaga peradilan yang telah bekerja bersama-sama melakukan penegakan hukum. Walaupun diakui bahwa hal ini tidak selalu mudah dilaksanakan di lapangan. Pemerintah juga giat melakukan pemberantasan mafia peradilan. Tahun 2009 sampai 2011, misalnya, saya telah membentuk Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. Tugas Satgas ini adalah mencegah agar jangan sampai hukum diperjualbelikan layaknya suatu komoditas untuk memperkaya oknum-oknum penegak hukum dan